Nasib pangkalan Angkatan Laut Rusia di Suriah masih belum jelas. 3 kapal yang dikerahkan untuk mengevakuasi peralatan masih belum diizinkan untuk berlabuh. Rusia terdeteksi mengerahkan 3 kapal amfibi ke Suriah. Ketiganya adalah kapal amfibi Alexander Otrakovsky, Ivan Green, dan Sparta. Tetapi kapal-kapal tersebut hanya berputar-putar di dekat pantai pelabuhan Tartus. Pemerintah baru Suriah dilaporkan tidak mengizinkan mereka untuk berlabuh. Bahkan Alexander Otrakovsky melaporkan telah terjadi kebocoran bahan bakar dan masalah dengan sistem desalinasi airnya. Kapal yang juga dikenal sebagai Sparta tersebut telah terombang-ambing di dekat Tartus sejak 5 Januari. Kapal dilaporkan meninggalkan Baltis di Kaliningrad pada 11 Desember. Di laman seperti Mariner Traffic terlihat kapal tersebut hanya berputar-putar untuk menunggu izin berlabuh. Alexander Otrakovsky adalah kapal yang ditugaskan pada tahun 1978. Di bagian lain, citra satelit menunjukkan ratusan peralatan militer Rusia telah disiapkan di pelabuhan. Laporan menunjukkan Rusia telah membongkar radar pertahanan udara dan memindahkan lebih dari 100 truk berisi peralatan ke pelabuhan. Kini mereka hanya bisa menunggu kedatangan kapal untuk diangkut. Tidak jelas kenapa kapal-kapal tersebut tidak diizinkan untuk berlabuh di pangkalan Tartus. Sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan besar Damaskus telah mengajukan tuntutan yang belum dipenuhi oleh Rusia. Bahkan ada laporan yang mengatakan Suriah menuntut Moskow untuk menghancurkan semua peralatan yang ada di Suriah. Tanpa izin dari pemerintahan baru Suriah, evakuasi aset militer Rusia dari Tartus akan terhenti, dan pangkalan udara Hmeimim tetap akan menjadi satu-satunya rute evakuasi yang aktif. Sejumlah laporan menyebutkan banyak peralatan telah dipindahkan dari Hmeimim menuju ke Libya. Laporan lain juga mengatakan tidak ada lagi aset Angkatan Laut Rusia di pangkalan Tartus. Rusia juga telah menarik pulang kapal selam mereka yang ditempatkan di fasilitas tersebut. Moskow seperti diketahui terlibat dalam konflik di Suriah sejak tahun 2015 untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kemudian mengklaim pada saat intervensi dimulai, Damaskus hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk bisa dikuasai oleh pemberontak. Moskow mengklaim telah menguji 320 senjata berbeda di Suriah. Rusia juga memperoleh sewa selama 49 tahun atas 2 pangkalan militer di pesisir Mediterania. Keduanya adalah pangkalan Angkatan Laut Tartus dan pangkalan udara Hmeimim. Hal ini memungkinkan Kremlin untuk memperluas pengaruhnya di Afrika dengan cepat. Pangkalan di Suriah berfungsi sebagai batu loncatan bagi operasi Rusia di Libya, Republik Afrika Tengah, Mali, dan Burkina Faso. Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Shara dalam sebuah wawancara Desember lalu mengatakan dia tidak akan mengesampingkan kemungkinan mengizinkan Rusia untuk tetap tinggal. Dia juga menggambarkan hubungan antara kedua negara sebagai strategis. Menanggapi pernyataan itu, Sergei Lavrov sepakat Rusia memiliki banyak kesamaan dengan Suriah. Bagi Suriah, melepaskan sepenuhnya dari Rusia tidak akan mudah. Analis pertahanan dan pensiunan Jenderal Tentara Suriah Turki Al-Hassan mengatakan membangun kembali militer Suriah akan memerlukan awal yang benar-benar baru, kecuali tetap mempertahankan ketergantungan berkelanjutan pada pasokan Rusia. Ini berarti setidaknya membutuhkan beberapa bentuk hubungan antara kedua negara. Kerjasama militer Suriah dengan Moskow sudah ada sebelum rezim Assad. Hampir semua peralatan yang dimiliki negara tersebut diproduksi oleh Uni Soviet atau Rusia. Antara tahun 1956 hingga 1991, Suriah menerima sekitar 5.000 tank dan 1.200 pesawat tempur dari Moskow. Selain itu juga 70 kapal dan banyak sistem serta senjata lain. Peralatan ini diperkirakan bernilai lebih dari 26 miliar dolar Amerika atau sekitar 423 triliun rupiah dengan nilai uang saat ini. Lebih dari separuh dari jumlah itu belum dibayar ketika Uni Soviet runtuh. Hingga pada tahun 2005, Presiden Rusia Vladimir Putin menghapuskan 73% utang tersebut.
Rusia juga berjuang keras untuk tidak kehilangan akses ke pangkalan militer mereka di Suriah. Pejabat Rusia telah mengambil pendekatan yang bersifat mendamaikan tetapi hati-hati terhadap penguasa sementara yang menggulingkan sekutu lama Rusia. Vasily Nebensia, utusan Moskow untuk PBB, mengatakan peristiwa baru-baru ini menandai babak baru dalam sejarah yang disebutnya sebagai rakyat Suriah yang bersaudara. Dia mengatakan Rusia akan memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk rekonstruksi agar para pengungsi Suriah dapat kembali ke rumah. Pentingnya mendapatkan akses di Suriah merupakan keinginan lama Rusia. Bahkan jauh sebelum itu, sejak Peter the Great menciptakan Angkatan Laut Kekaisaran Rusia pada tahun 1696, diplomasi dan pasukan militer mereka terus berupaya keras mendapatkan akses ke perairan hangat. Sebelumnya, akses Rusia ke jalur komunikasi laut global melewati laut tertutup yaitu Laut Baltik, Laut Hitam, dan Laut Jepang. Tetapi jalur ini memaksa kapal-kapal Rusia harus melalui lingkungan alam yang tidak bersahabat seperti Samudra Arktik dan Laut Bering. Akses itu bisa didapat dari pangkalan Tartus. Fasilitas ini telah memberikan tempat yang aman bagi Angkatan Laut Rusia untuk beroperasi di Mediterania. Meskipun sering diabaikan, Rusia telah menggunakan Tartus sebagai pangkalan untuk melakukan latihan angkatan laut serta untuk membayangi pasukan NATO di wilayah tersebut. Tujuannya dalam konteks ketegangan geopolitik global adalah untuk menentang atau setidaknya menguji dominasi Barat di Mediterania. Jika Rusia kehilangan Tartus secara permanen, itu akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi Moskow. Yang terpenting, Satuan Tugas Angkatan Laut permanennya di Mediterania akan dipaksa untuk memulai perjalanan panjang kembali ke pangkalan Rusia atau mencari pangkalan sementara lain di wilayah tersebut. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Turki diketahui telah menutup Selat Bosporus untuk kapal perang Rusia. Ini berarti setiap kapal yang beroperasi di Mediterania tidak dapat melakukan perjalanan kembali ke pangkalan Rusia di Sevastopol atau Novorossiysk di Laut Hitam melalui Bosporus. Tanpa ada pangkalan Tartus dalam jangka panjang, kehadiran Rusia di Mediterania dan Timur Tengah juga akan berkurang. Angkatan Laut bagaimanapun memainkan peran kunci untuk proyeksi kekuatan di seluruh dunia untuk jangka waktu yang lama. Amerika dan beberapa negara barat lainnya biasanya melibatkan kelompok tempur kapal induk besar untuk menempatkan kekuatan mereka jauh dari rumah. Sayangnya, ini adalah domain di mana Rusia secara tradisional tertinggal di belakang NATO dan Barat. Hal ini cenderung menghambat kemampuan Rusia untuk mengerahkan kekuatan militernya secara global. Logistik adalah kunci di sini. Kehilangan Tartus dikombinasikan dengan penutupan Selat Bosporus akan sangat merusak kemampuan Moskow mengerahkan satuan tugas angkatan laut dan mendukung operasi darat di kawasan tersebut dan sekitarnya. Terlebih lagi, peran Angkatan Laut juga untuk melindungi jalur komunikasi laut global dan armada dagangnya sendiri. Dengan sanksi Barat yang membatasi operasi pengiriman komersial ke dan dari Rusia, Moskow semakin bergantung pada armada kapal berbendera Rusia untuk mempertahankan rantai pasokannya. Dalam konteks ini, setiap pembatasan yang diberlakukan pada kekuatan Angkatan Laut Rusia dapat mempengaruhi keamanan sektor sipil dan operasi komersialnya. Namun terlepas dari semua ini, penting untuk menyadari secara simbolis hilangnya fasilitas angkatan laut menghantam kredibilitas global Rusia. Terlebih lagi mereka sebelumnya telah terpukul dengan banyaknya kemunduran yang dialami Rusia pada armada Laut Hitamnya. Kehilangan Tartus tentu saja tidak akan memaksa Rusia untuk menghentikan perangnya di Ukraina. Moskow telah menunjukkan ketahanan terhadap kemunduran strategi di masa lalu. Namun ini merupakan pukulan telak bagi citra Moskow sebagai kekuatan besar. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat atau setidaknya sangat sulit ditanggung oleh Kremlin. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.